Pertemuan kali ini adalah membahas mengenai teknik analisis biaya. Ini bagian pertama, ya sedikit kita bahas ya, apa itu yang disebut dengan teknik analisis biaya. Ini sangat dibutuhkan ya, khususnya bagi mereka-mereka yang berlatar belakang teknik, teknik sipil, teknik mesin, apapun ini dibutuhkan, khususnya pada waktu mengerjakan proyek-proyek ya harus hitung gitu ya. Pada umumnya modal yang dipakai itu kan adalah modal berupa modal pinjaman. Ya. Sekalipun bukan modal pinjaman juga harus dihitung juga ya. Baik, kita tinjau apa sebenarnya prinsip dasar teknik analisis biaya. Prinsip dasar ekonomi teknik ini ya, dalam diskusi fokus utamanya adalah pada prinsip dan prosedur untuk membuat keputusan ekonomi teknik yang baik. Teknik analisis biaya. Bagi mereka baru pertama kali mempelajari ekonomi teknik ini, segala sesuatu yang berhubungan dengan uang mungkin terlihat aneh ya, dibandingkan dengan topik-topik ilmu teknik yang lainnya. Teknik kok berhubungan dengan uang begitu ya. Namun logika keputusan yang terlibat dalam pemecahan masalah sangat mirip dengan materi atau topik teknik yang lainnya. Ada prinsip-prinsip dasar yang harus diikuti ya, dalam keputusan ekonomi teknik atau analisis biaya ya, apapun. Prinsip-prinsip ini bersatu untuk membentuk konsep dan teknik yang disajikan dalam teks ya, sehingga dimungkinkan untuk fokus pada logika yang mendasar praktek ekonomi teknik atau teknik analisis biaya ya, menganalisa biaya ya, berapa yang dibutuhkan ya, untuk sebuah proyek atau sebuah produk buatnya ya. Ada 4 prinsip ekonomi teknik yang sangat dikenal sebagai berikut. Prinsip 1, nilai uang sebelumnya bernilai lebih setelah waktu tertentu. Konsep fundamental dalam ekonomi teknik adalah bahwa uang memiliki nilai waktu yang terkait dengannya, ya, karena bisa didapatkan bunga atas uang yang diterima hari ini, ya, bunga majemuk. Lebih baik menerima uang lebih awal daripada menerima nantinya. Ya, konsep ini akan menjadi fondasi dasar untuk semua evaluasi proyek teknik. Ada pendapat bahwa gaya terkuat di alam semesta adalah bunga majemuk. Ya. Ini banyak yang kontroversial ya. Ya. Ada yang setuju, ada yang tidak ya. Karena ini uang ya. Berarti sehingga menjadi berkonotasi negatif kalau kita sudah bertemu dengan orang-orang yang meminjamkan uang ya, kemudian dengan keuntungan yang besar. Anda tahu ya, sehingga banyak yang terlibat dalam hutang karena tidak bisa mengembalikan uang bersama dengan bunganya. Ya, tapi kita akan luruskan, kita lihat apa maksudnya. Ya. Karena uang itu ya, dianggap komoditas. Ya. Kebetulan uang itu dibutuhkan manusia sehingga kalau itu dijadikan bahan untuk maaf bicara untuk memeras seseorang itu menjadi negatif. Prinsip kedua, yang terpenting adalah perbedaan di antara alternatif. Ya. Keputusan ekonomi harus didasarkan pada perbedaan di antara alternatif yang dipertimbangkan. Ya, nanti kita lihat dari contoh-contohnya Anda akan segera tahu apa maksudnya. Semua yang umum tidak relevan dengan keputusan. Tentu saja keputusan ekonomi apapun tidak lebih baik daripada salah satu alternatif yang sedang dipertimbangkan. Oleh karena itu, keputusan ekonomi harus didasarkan pada tujuan untuk memanfaatkan sumber daya yang terbatas dengan sebaik-baiknya. Setiap kali pilihan dibuat, ada sesuatu yang harus diberikan. Kita pakai itu ada biayanya, ada ongkosnya ya. Biaya peluang dari sebuah pilihan adalah nilai dari alternatif terbaik yang diberikan. Prinsip yang ketiga, pendapatan marginal harus melebihi biaya marginal. Ya.
Setiap peningkatan kegiatan ekonomi harus dibenarkan berdasarkan prinsip ekonomi fundamental berikut. Nah, pendapatan marginal harus melebihi biaya marginal ini. Ya. Di sini pendapatan marginal ada pendapatan tambahan yang dimungkinkan dengan meningkatkan aktivitas sebesar 1 unit, ya, atau 1 unit kecil. Nah, nanti kalau kita sudah masuk contoh soalnya kita akan tahu apa yang dimaksudkan. Demikian pula biaya marginal adalah biaya tambahan yang timbul dari peningkatan aktivitas yang sama. Sebaliknya ya, kok biaya itu diartikan adalah bahwa kita meminjam uang. Ya. Sumber daya produktif seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dan barang modal tersedia untuk membuat barang dan jasa itu terbatas. Ya. Orang tidak dapat memiliki semua barang dan jasa yang mereka inginkan. Ya. Akibatnya mereka harus memilih sumber daya yang berproduksi dengan ekonomi terbaik. Nah ini yang kadang-kadang saya katakan itu kontroversi ya, karena kita ingin memiliki sesuatu, ya, tapi kemampuan kita kurang. Nah, nanti ada beberapa contoh ya, bagaimana kita akan memberi uang ya berdasarkan pinjaman bank. Ya. Itu harus dihitung betul, ya, apakah Anda nantinya bisa membayar atau tidak. Ya. Caranya adalah ya seperti tadi, ya, kita harus tahu bahwa keterbatasan kita itu yang menentukan kita bisa memutuskan apakah kita ingin mendapatkan barang tersebut atau tidak. Ya. Umumnya seperti rumah, motor, mobil, ya, hal-hal seperti itu harus dihitung dengan benar. Prinsip keempat, risiko tambahan tidak diambil tanpa pengembalian tambahan yang diharapkan. Untuk menunda konsumsi, investor menuntut pengembalian minimum yang harus lebih besar dari tingkat inflasi yang diantisipasi atau daripada risiko yang dirasakan. Jika mereka tidak melihat diri mereka menerima cukup untuk mengkompensasi inflasi yang diantisipasi dan risiko investasi yang dirasakan, investor dapat membeli barang apapun yang mereka inginkan sebelumnya atau berinvestasi dalam aset yang akan memberikan pengembalian yang cukup, ya, untuk mengkompensasi kerugian akibat inflasi atau potensi risiko. Nah ini banyak faktor ya yang harus kita pikirkan. Ya, kadang-kadang kita hanya berkonsentrasi pada hukum ekonomi teknik ya atau hukum analisis biaya ini, ternyata ada faktor lain ya yang mempengaruhi. Ya. Tadi dikatakan ada inflasi, ya. Mungkin bahkan mungkin barang yang kita beli itu menurun harganya, menurun nilainya ya atau depresiasi ya. Nah nanti setelah kita katakan mencicil rumah ya, setelah 15 tahun ternyata rumah itu hancur. Ini pikiran ekstrim gitu ya. Nah, buat apa gitu ya? Jadi hal-hal seperti itu yang nanti dipikirkan ya, yang harus dipertimbangkan. Keempat prinsip ini adalah pernyataan akal sehat sekaligus prinsip teoritis. Ya. Mereka memberikan logika di balik apa yang diikuti dalam prinsip teknik analisis biaya atau ekonomi teknik. Prinsip-prinsip yang dibangun tersebut berusaha untuk menarik implikasinya terhadap pengambilan keputusan. Saat dikembangkan, meskipun topik yang dibahas dapat berubah, tetapi logika yang mendorong pengakuan terhadap topik tersebut tetap akan berakar pada 4 prinsip dasar yang kita sudah diskusikan tadi. Pada saat seseorang ingin memiliki rumah, jadi saya ada masalah dengan keyboard saya ya, kadang-kadang L-nya saya harus ketik dengan itu ya, tapi tahu ya maksudnya memiliki rumah ya, ingin memiliki kendaraan bermotor atau barang apapun yang istilahnya dapat dicicil atau diangsur, maka penjual akan menawarkan suatu skema pembayaran. Ya, Anda ingin membayar secara cash, membayar secara langsung, ya, jadi harganya akan seperti ini. Itu contoh aja ya.
Kalau diangsur dengan jangka waktu tertentu, ya, nah ini mulailah kita masuk dalam teknik mengenai analisis biaya. Ya. Kalau diangsur dengan uang muka misalnya, kemudian ada alternatif lagi. Kalau mengangsur dengan uang muka, ya, kemudian uang muka tersebut berupa anggunan dan sebagainya. Ya. Jadi itu nanti yang akan menjadi pertimbangan, dihitung benar, ya, semua faktor dimasukkan sehingga kita tahu bahwa skema-skema pembayaran itu mampu kita lakukan. Ya, itu banyak persyaratannya. Misalnya Anda ditanya berapa tahun lagi Anda masih bekerja, ya, berapakah gaji Anda setiap 1 bulan dan sebagainya. Itu nanti akan menjadi faktor-faktor pertimbangan menghitung, ya, berapa yang akan skema mana yang akan dipakai. Jika Anda adalah seorang berminat mendapatkan barang yang ditawarkan dengan skema pembayaran ini, maka Anda mungkin akan bertanya-tanya, mengapa ya nilai pembayaran untuk setiap skema besarannya berbeda-beda? Apalagi kalau ditotal, dijumlahkan seluruh pembayarannya. Mengapa terjadi jumlah akhir yang mungkin berbeda atau sangat besar perbedaan jumlahnya? Ya. Jawaban atas pertanyaan ini melibatkan prinsip-prinsip yang akan kita diskusikan dalam teknik analisis biaya ini, yaitu pengurusan bunga dan nilai waktu dari uang. Jadi, uang itu akan berubah karena waktu. Pertanyaan baru saja diajukan memberikan titik awal yang bagus untuk didiskusikan. Jika lebih baik membayar 100.000 hari ini daripada membayar 100.000 dalam 10 tahun, ya, bagaimana kita menghitung perbedaannya? Contoh perhitungan angsuran ini rumit. Ya. Mana yang paling menguntungkan dari pihak kita? Dihadapkan pada keputusan antara pembayaran tunggal sekarang dan serangkaian pembayaran di masa depan. Ya. Pertama, kebanyakan orang yang mengenal dengan investasi akan memberitahu bahwa membayar 100.000 hari ini kemungkinan besar akan membuktikan kesepakatan yang lebih baik, ya, daripada membayar 100.000 dalam waktu tahunan. Artinya pertimbangannya itu adalah ada bermacam-macam. Ya. Anda bisa mengatakan ini nilainya mungkin terlalu kecil, ya, membayar sekaligus 100.000, ya, saat ini. Tetapi risikonya ada 3 atau 4 bulan, ya, harus menahan diri. Yang terutama berbahaya menahan diri dengan mengurangi ekstrimnya, mengurangi makan misalnya. Nah, itu tidak diharapkan. Faktanya, berdasarkan prinsip-prinsip yang akan didiskusikan, maka dapat diketahui manakah skema pembayaran yang paling tepat. Tentunya, tadi sudah disebutkan mempertimbangkan inflasi, ya, kemudian mempertimbangkan nilai waktu dari uang. Ya. Ini kebanyakan adalah yang saya pakai contohnya itu adalah bagaimana kita meminjam uang tersebut. Ya. Ya, tentunya kalau uang kita dipinjam itu hukumnya sama, ya. Tetapi posisi Anda dengan yang Anda sebagai peminjam atau yang meminjamkan itu memang berbeda. Ya, saya jelas, ya, berbeda. Anda harus membayar atau Anda mendapatkan keuntungan. Bunga, ya, atau biaya uang. Jadi bunga itu adalah nilai sewa uang. Sebagian besar dari kita memiliki apresiasi umum terhadap konsep bunga. Kita tahu bahwa uang yang tersisa dari rekening tabungan menghasilkan bunga sehingga saldo dari waktu-waktu akan lebih tinggi daripada jumlah simpanan. Kita tahu itu, ya. Jadi sejak umur berapa Anda mulai diperkenalkan dengan tabungan, ya, Anda pasti tahu, ya, bahwa begitu Anda menabung, ya, modal Anda yang Anda tabungkan itu setiap jangka waktu tertentu akan bertambah. Sudah diketahui bahwa meminjam untuk membeli mobil berarti mengembalikan sejumlah uang dari waktu ke waktu, termasuk sisanya. Dengan demikian jumlah yang dibayarkan lebih dari jumlah yang dipinjam.
Ya. Contohnya misalnya seharusnya kita membayar 100 juta, ya, tetapi karena jangka waktu, ya, kita akhirnya setelah dijumlahkan keseluruhan, setelah kita mendapatkan barang tersebut, sampai pada akhir pembayarannya ternyata kita membayarnya misalnya 120 juta. Ya. Saya kira semua sudah tahu tentang itu. Namun yang mungkin asing bagi kita adalah bahwa dalam dunia keuangan, uang itu sendiri adalah komoditas. Ya. Dan seperti barang lain yang diperjualbelikan. Ya. Uang itu membutuhkan uang. Oh, ini aneh ini ya. Biaya uang ditentukan dan diukur dengan tingkat bunga. Persentase atau persen yang diterapkan secara berkala dan ditambahkan ke sejumlah atau untuk memberikan sejumlah besar uang selama jangka waktu tertentu. Mungkin suatu saat Anda akan bertanya, bagaimana ya menentukan bunga itu? Ya, itu tentunya menjadi rumit karena berhubungan dengan berbagai macam masalah-masalah ekonomi. Ya. Apalagi kalau kita sudah mulai melihat mengenai penjualan saham dan sebagainya, ya, kesehatan bank, ya, kemudian tentunya dihubungkan juga dengan pertumbuhan ekonomi, ya, ditentukan juga dengan perbandingan uang kita terhadap uang internasional, ya, standar internasional dalam ini hal ini terhadap dolar. Ya. Baik, masih banyak ya akan dibandingkan. Saat uang dipinjam, bunga yang dibayarkan adalah biaya kepada peminjam untuk penggunaan properti pemberi pinjaman. Ya, kalau kita berbicara mengenai uang jadi negatif ya. Ya, tetapi kalau sekarang kita misalnya ya, kita minjam mobil, ya, mobil disewa, ya, karena kita membutuhkan mobil tersebut untuk suatu keperluan. Kita tentu membayar. Ada yang menyewa kita membawa sendiri, ada yang menyewa dalam arti dia sebagai kendaraan taksi harus membayar. Nah, kalau kita melihat uang itu sebagai komoditas, maka kita tidak melihat bahwa bunga itu adalah sesuatu yang kurang baik ya artinya. Ya. Ketika uang dipinjamkan atau diinvestasikan, bunga yang diperoleh adalah keuntungan pemberi pinjaman karena memberikan barang kepada orang lain. Bunga kemudian mungkin didefinisikan sebagai biaya ketersediaan uang untuk digunakan. Di bagian ini akan didalami bagaimana minat beroperasi dalam ekonomi pasar bebas dan menetapkan dasar untuk memahami hubungan kepentingan yang lebih kompleks yang akan didiskusikan nantinya. Jadi kalau dia akan berkonotasi jelek karena apa? Kalau kita meminjam dari orang mengatakan pasar gelap dan sebagainya ya, penentuan bunganya itu jadi sepihak gitu ya. Tidak peduli Anda pendapatan Anda satu bulan gaji Anda satu bulan itu berapa, yang penting kamu pinjam bunganya sekian dan kamu harus bayar dalam jangka waktu sekian. Nah itu ya, kadang-kadang yang menjebak ya, karena peminjamnya itu akhirnya terpuruk, maka konotasi dari bunga ini menjadi sangat jelek.